Ledakan. Ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih, dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah, seperti akhir dunia. Itu adalah Sage Agung Yilong yang telah terbangun. Setelah mengasingkan diri selama 30 juta tahun, saya terbangun di abad ini. Ini merepotkan. Sudah waktunya untuk menawarkan makanan darah. Di bidang bintang yang jauh, beberapa orang kuat merasakan aura ini, dan ekspresi mereka berubah drastis, lalu mereka semua naik ke langit, entah menarik kota raksasa di bawah komando mereka, atau membawa planet kehidupan dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat ini tiba-tiba turun ke bidang bintang ini. Temui Sage Agung Yilong. Saya telah bertemu Tuan Yilong. Inilah makanan darah yang kami persembahkan kepada Anda, Tuan. Silakan dinikmati. Semua orang tampak hormat, berlutut, dan buru-buru menunjukkan kota raksasa dan planet kehidupan yang mereka bawa. Yah, kalian semua baik-baik saja. Kebetulan aku juga lapar. Sage Agung Yilong membuka mulutnya. Wow, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota raksasa dan planet-planet hidup ini memandang dengan ngeri, dan melihat kepala besar muncul dari langit berbintang yang tak berujung, dan mulut besar yang berdarah telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak, apa ini? Tuanku sudah menyerah pada kita. Tidak, tidak mau. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya panik, dan beberapa makhluk kuat membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyapu ke segala arah. Mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Mulut berdarah dari Yilong Great Sage benar-benar menyelimuti dunia dan memenjarakan semua kehampaan. Ayah dan ibu, anak, semua makhluk dalam keputusasaan. Sebelum mereka mati, mereka memeluk erat orang yang mereka cintai. Mereka hanya bisa saling memandang dengan putus asa. Mereka ditelan oleh kegelapan tak berujung dalam kengerian, dan mereka benar-benar tak bernyawa. Hahaha. Kepala Yilong Great Sage sangat puas, terutama ketika dia melihat mata putus asa dari makhluk mirip semut di bawah sebelum mereka mati, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Bang, bang. Dalam beberapa suap, makhluk-makhluk ini ditelan seluruhnya olehnya. Yah, aku masih sedikit lapar, apa yang harus aku lakukan? Sosok besar ini menatap sosok banyak pria kuat yang berlutut di depannya. Dalam sekejap, banyak pria kuat yang gemetar, dan mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di pung mereka. Mereka melihat sepasang mata dingin ini tertuju langsung pada salah satu pria kuat itu. Dan tangan besar mereka tiba-tiba terulur, baiklah, itu kamu. Tidak, Sage Yilong yang agung, tolong selamatkan hidupku. Tubuhku sangat beracun dan itu tidak enak. Orang kuat ini mengangkat kepalanya ketakutan, dan terus bergerak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari ruang yang diblokir oleh tangan besar Sage Agung Yilong, dan langsung ditangkap oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong. Dengan keras, ukuran Kaisar Agung membesar, dan tubuh aslinya langsung terlihat. Itu adalah ular piton besar yang berkelok-kelok sejauh jutaan mil. Pada saat ini, ia langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong, dan itu ditarik dengan lembut. Engah. Tubuh ular piton besar itu pecah dari tengah, darah berceceran, dan darah hitam pekat tumpah di langit. Bintang laut kosmik. Setiap tetes darah mengeluarkan bau dingin dan busuk. Organ dalam dan darah menetes kemana-mana, tetapi Sage Agung Yilong tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulut besarnya dan menggigitnya dengan suara berderak yang keras. Ah! Seberapa kuatkah vitalitas Kaisar? Meski tubuhnya hancur, jiwanya masih sangat jernih.
Kaisar ular piton raksasa menyaksikan hidup-hidup saat Sage Agung Yilong terus menggigit tubuhnya dan menelannya dalam satu gigitan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sage Agung Yilong perlahan memakan kaisar ular piton raksasa itu sepotong demi sepotong, seolah-olah dia sedang makan makanan ringan teh sore hari, sampai jiwa kaisar ular piton raksasa itu hilang. Baiklah, aku kenyang sekarang. Ayo pergi dan kelola wilayah di bawah komandoku dengan baik agar aku bisa disukai olehmu. Sage Agung Yilong menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan. Iya, banyak orang kuat yang tidak berani tinggal, berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Akhirnya pergi. Oh, kapan aku bisa menunggu untuk melihat matahari lagi? Di bawah komando Sage Agung Yilong, aku khawatir tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Kamu mencari kematian. Sage Agung Yilong memiliki status yang luar biasa. Jika ada yang mendengarnya, kita semua akan mati. Banyak orang kuat yang ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun, sehingga mereka menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Karena mereka semua tahu bahwa Yilong Great Sage adalah wakil presiden Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia adalah orang ketiga di Asosiasi Naga Hitam Laut Alam Semesta Selatan. Untuk bertahan hidup di wilayahnya, Anda harus selalu ketakutan. Saat Sage Agung Yilong sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan memakan orang. Tetapi orang kuat yang bertahan di sini tidak berani melarikan diri. Pihak lain memiliki kekuatan besar dan dapat memobilisasi banyak sumber daya dari masyarakat naga hitam. Begitu ada orang yang mengganggunya. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari Laut Semesta Selatan. Seseorang pernah mencoba melepaskan kendalinya dan beralih ke kekuatan top lainnya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan kekuatan top lainnya di Laut Semesta Selatan tidak berani menyangkal wajahnya dengan mudah. Setelah orang-orang kuat ini pergi, Sage Agung Yilong mengeluarkan slip pesan giok yang ada padanya. Setelah tertidur selama 30 juta tahun, inilah waktunya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi apa yang kerangka kecil Zuo School ini coba lakukan untukku? Apakah dia ingin mengabdikan dirinya padaku dan menjadi makanan darahku? Nah, kerangka. Ini adalah seharusnya aku belum mencobanya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Sage Agung Yilong mencibir sementara kesadaran spiritualnya menembus ke dalam batu giok. Ledakan. Dengan sapuan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti tanah longsor, menyapu ke segala arah. Ledakan. Dampak yang mengerikan itu meledakkan semua bintang tak berujung dalam jarak miliaran mil menjadi bubuk. Mengapa Sage Agung Yilong begitu gila? Apa yang salah? Banyak pria kuat yang tertinggal di kejauhan tampak dan menghilang ke dalam semakin ketakutan kehampaan. Pada saat ini, Sage Agung Yilong melihat panggilan di tangannya, wajahnya tidak yakin. Kalau begitu Presiden Zuo School sudah mati. Juga, warisan Kaisar Mekong telah muncul. Dalam pemanggilan tersebut terdapat pesan khusus yang terjadi sebelum Presiden Zuo School meninggal. Tidak menjelaskan banyak hal, namun menjelaskan satu hal, yaitu dia akan segera meninggal, dan kematiannya karena dia menemukan harta warisan Kaisar Mekong dan dibungkam. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya, tengkorak Zuo ini hanyalah pemimpin kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan. Dia adalah bidak catur yang dimainkan dengan santai oleh masyarakat naga hitam kita di kota Nanyuan, dan dia sendiri sebenarnya membuat banyak taruhan, dia seharusnya juga berlindung di rumah tuan kota-kota Nanyuan. Hal ini wajar. Jika sebuah kekuatan kecil ingin bangkit di lautan kosmik ini,
terkadang ia perlu mencari perlindungan tidak hanya dengan satu kekuatan, tetapi banyak organisasi yang bahkan terhubung dengan banyak kekuatan besar. Saat Presiden Zuo School berlindung di istana penguasa kota-kota Nanyuan, dia juga diam-diam terhubung dengan perkumpulan naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, dan merupakan bidak catur di pinggiran mereka. Setelah Presiden Zuo School menghadapi krisis hidup dan mati dan tidak dapat bertahan hidup di kota Nanyuan, dia dapat meninggalkan rumah tuan kota dan langsung bergabung dengan perkumpulan naga hitam. Tak disangka, tengkorak kiri ini justru mati. Kematian orang ini bukanlah apa-apa, tapi ini adalah warisan Kaisar Mikong. Mata Yilong-Grid Sage suram, memperlihatkan ekspresi ketamakan yang kuat. Kaisar Agung Mikong pernah menjadi tokoh legendaris di Laut Semesta Selatan, namun kemudian terjerumus ke dalam perang antara zaman kuno dan dunia bawah. Dikabarkan bahwa Kaisar Mikong memiliki harta karun yang diturunkan oleh Kaisar Dewa di zaman kuno. Dan dengan kekuatan Kaisar Mikong, jika dia jatuh, orang-orang kuat di dunia bawah tidak akan memiliki waktu yang mudah, dan mereka akan melakukannya, kemungkinan besar akan mati bersamanya. Jika kita bisa mendapatkan warisannya dan menemukan tempat dia jatuh, maka warisan yang diwarisi dari Kaisar Dewa kuno, ditambah kemungkinan berisi mayat tokoh besar di dunia bawah, daya tarik terhadap Yilong-Grid Sage benar-benar tak tertandingi. Dengan bakat dan kekuatan saya, mencapai tingkat kultivasi saya saat ini sudah menjadi batasnya, tetapi jika saya bisa mendapatkan segalanya dari Kaisar Mikong, mungkin di masa depan, saya bisa memasuki alam Kaisar Ilahi dan menjadi makhluk yang benar bisa menutupi langit dengan satu tangan di lautan alam semesta selatan ini. Nafas Sage Agung Yilong menjadi cepat. Qin Chen. Sage Agung Yilong dengan hati-hati memeriksa banyak dalam panggilan dan bergumam dengan pesan nadanya. Menurut pesan dari Presiden Zuo School, orang yang membunuhnya bernama Qin Chen, dan warisan serta harta Kaisar Mikong ada pada orang ini, yang menyebabkan orang ini memiliki pencapaian yang sangat luar biasa di bidang luar angkasa. Siapa yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan? Dan menurut perjanjian, kami, masyarakat naga hitam, tidak bisa gegabah ikut campur dalam urusan kota Nanyuan, tapi sekarang. Agung Yilong tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan cahaya dingin. Sage, masalah ini tidak bisa diketahui orang lain dan harus diselesaikan secepatnya. Panggilan. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Yilong-Grid Sage tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di wilayah yang jauh dari sini, ada sebuah istana yang luas. Seorang pria kuat dengan baju besi lengkap duduk bersila di sini, dengan helai aura menakutkan menempel di sekujur tubuhnya, menelan aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba memasuki aula dan berlutut dengan hormat di depan orang ini. Tuan Raja Tianbei, petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam tiba-tiba terbangun di wilayahnya sendiri, dan kemudian menghilang. Oh! Pria kekar dan kuat dengan baju besi lengkap membuka matanya, seolah-olah ada guntur gelap yang melonjak di matanya. Orang ini tidak lain adalah Raja Tianbei, Jenderal Kerajaan Yong. Dia adalah raja dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Yong. Dia benar-benar dewa perang di Kerajaan Yong dan salah satu orang terkuat di seluruh Kerajaan Yong. Raja Tianbei terletak di perbatasan Kerajaan Yong, jadi dia tentu perlu memperhatikan jejak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan Sage Agung Yilong juga ada di antara mereka. Sage Agung Yilong ini adalah orang ketiga di masyarakat naga hitam. Kemana perginya? Raja Tianbei bergumam, dengan tatapan dingin di matanya,
saya akan melanjutkan penyelidikan dan memastikan menemukan jejaknya. Iya, bayangan hitam itu memberi hormat dengan hormat. Dan saat berikutnya sosok itu menghilang. Waktu berlalu, siang dan malam berputar. Di luar hari ini, di luar kota Nanyuan, sosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini. Apakah ini tempat kota Nanyuan? Gumam Sage Agung Ilong.